Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa tetap berada pada jalan yang Allah ridhoi dalam rangka thalabul ilmi dan juga melaksanakan masih diberi kesempatan untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama mengucap bismillah, melanjutkan materi yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, yang pastinya sekarang akan kita lanjutkan walaupun tidak secara runtut, akan tetapi masih ada sangkut paut dengan materi yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan saya bacakan dulu makolahnya dan nanti akan diperjelas sedikit demi sedikit, yaitu wal maqalatu sabi'atu an Dauda an-nabiyyu qala uhiya fi zabur hakun alal akili alla yastaghila illa bi thalathin tazawwada lima'ad wa mu'natin lima'ash, kemudian wa tolabi wa mu'natin lima'ash, kemudian wa tolabi ladzati bihalal, yang kira-kira artinya seperti ini. Ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dalam kitab Zabur, bahwa orang yang berakal itu sudah seharusnya atau pasti dia itu akan melakukan 3 hal. Kalau di sini bahasanya tidak akan disibukkan kecuali dengan 3 hal. Tiga hal di sini, yang pertama adalah tazawwada lima'ad. Tazawwada lima'ad itu mencari bekal untuk kembali. Nah, kalau dalam teks-teks agama ada bahasa kembali, maka sudah bisa dipastikan bahwa kembalinya itu adalah kembalinya kita ke hari akhir nanti. Ya, perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakal sudah pasti dan memang seharusnya bagi dia itu untuk mencari, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan berarti dalam artian dalam kehidupan ini seharusnya kita disibukkan untuk melakukan sesuatu yang memang itu sifatnya investasi amal untuk nanti kita di akhirat. Ya, saya rasa sudah begitu sangat populer dan jarang orang yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang cukup, yang pastinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dengan apa yang Allah larangkan. Nah, mengenai perintah dan larangan itu 2 hal yang wajib harus kita benar-benar usahakan. Melakukan perintah itu sejatinya lebih mudah dibandingkan dengan meninggalkan larangan. Karena sifatnya manusia itu semakin dilarang akan semakin penasaran dan akan bahkan kayaknya semakin kuat dorongan untuk melakukan yang dilarang itu. Nah, misalkan nih, kita menemukan suatu benda di jalan, di situ ada tulisan tolong jangan dilihat atau tolong jangan dipegang. Itu kita bukannya menjauh atau mengabaikan, bukan, tapi justru kita malah mendekat, melihat, kayak penasaran, apa sih, kenapa sih dilarang. Nah, kita kan dalam kenyataannya sekarang itu seperti itu. Apa yang Allah larang itu karena kenapa sih Allah melarang ini, kenapa sih Allah melarang itu. Nah, kalau perintah ya saya rasa
sangat mudah untuk dijalankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berakal itu seharusnya dia tidak disebutkan kecuali yang nomor 2 itu wa mu'natin limas. Mu'nah di sini yaitu maksudnya dia melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Berarti kan kalau kita lihat konteksnya, ini adalah kita mencari dunia. Orang yang berakal pasti dia dan harus untuk mencari dunia ini sebagai sarana kita agar kita bisa hidup dengan baik, karena kita tidak bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah, beribadah jika kehidupan kita tidak baik. Ya, yang pastinya kan makna baik di sini bervariasi. Bukan berarti harus kaya atau bukan berarti harus, ya pokoknya makna baik di sini sangat panjang sekali. Akan tapi konsep dasarnya tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kehidupan kita tidak baik. Misalkan kita tidak mendapatkan ketenangan. Bisa nggak kita membayangkan? Pernah nggak kita membayangkan bagaimana orang-orang yang ada di Palestina di sana, misalkan saat mereka mau sholat, saat mereka mau tolabul ilmi, kan sangat-sangat susah sekali karena keadaannya memang seperti itu. Atau coba kita bayangkan, misalkan diri kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat lah misalkan sholat. Bisa nggak kita sholat dalam keadaan tubuh kita lemah karena kita kelaparan? Kalau memang kelaparannya karena Allah, kalau memang kelaparannya setelah kita berusaha, setelah kita mencari nafkah, mencari rezeki, mencari sekuat tenaga, tapi tetap saja nasib kurang baik terhadap kita, itu gak jadi masalah. Akan tetapi kalau seandainya kita laparnya karena kita tidak mencari, nah itu yang jadi permasalahan. Nah, maka harus dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian yang ketiga adalah watolabi lazatin bihalalin, mencari kenikmatan. Lazat itu kan kalau serpan bahasa Indonesia kan lezat, itu kan bisa jadi itu serpan dari bahasa Arab. Mencari kenikmatan akan tetapi dengan cara halal. Jadi tidak ada salahnya kita mencari sesuatu yang menyenangkan, kita mencari sesuatu yang nikmat, yang enak, yang memuaskan diri ini. Tetapi catatannya satu, adalah dengan cara yang halal. Sehingga apapun bentuk kenikmatannya, kalau dicari dengan cara yang halal, dilakukan dengan cara yang baik, efeknya baik, maka itu adalah suatu kewajaran dan memang sudah seharusnya manusia itu seperti itu. Karena nanti efeknya ketika kita merasakan suatu kenikmatan, kita merasakan sesuatu yang luar biasa terhadap diri kita dari karunia Allah, maka kalau berangkat dari keikhlasan, berangkat dari keimanan, berangkat dari kita dibatasi dengan cara-cara yang halal, maka nanti ujungnya akan berujung pada syukur. Akan tetapi ketika kita mencari sesuatu kenikmatan yang tidak didasari dengan agama, tidak dibentengin dengan keilmuan, kenikmatan yang kita dapatkan nanti ujungnya kepada kufur. Maka mencari kenikmatan itu suatu keharusan, dengan syarat mencari kenikmatannya itu dengan cara-cara yang halal. Nah, dari 3 itu, maka yang Allah pertama kali sebutkan adalah mencari bekal untuk kembali. Biasanya sesuatu yang memang sangat penting selalu disimpan di awal. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang paling penting tidak boleh tidak itu kita mencari bekal untuk kembali. Mari kita sama-sama coba memahami dari yang 3 ini, antara mencari bekal untuk kembali, anggaplah itu ibadah, kemudian bekerja, kemudian mencari kesenangan. Itu 3 hal yang seakan-akan terpisah, tetapi bisa kita satukan. Bagaimana cara menyatukannya? Cara menyatukannya adalah yang 2. Kalau yang pertama kan sudah jelas, kita memang mencari
beribadah. Yang 2 dan yang 3 itu agar bernilai positif, bernilai ibadah, maka harus berdasarkan lillahi ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita bekerja, secara otomatis saat kita bekerja dengan cara yang halal, itu kita sudah melakukan kebaikan. Akan tetapi jika dalam hati ini bekerjanya itu hanya untuk mencari kehidupan dunia saja, tidak ada tidak ada unsur mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, pekerjaan itu sia-sia. Akan tetapi kalau pekerjaan yang kita lakukan dengan didasari ikhlas, kemudian niat melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mencari kehidupan dunia, maka apapun yang kita lakukan dari mulai berangkat sampai kita pulang itu adalah ibadah. Misalkan ada orang yang profesinya sebagai petani, misalkan itu bertani, kan semua orang sudah tahu bahwa dia itu menanam untuk mendapatkan padi. Akan tetapi itu bisa kita siasati dengan perbaikan niat ini, agar dari mulai kita mencangkul sampai nanti kita memanen itu bernilai ibadah. Caranya apa? Caranya tanamkan dalam hati pemahaman bahwa mencari kehidupan dunia untuk menjamin keberlangsungan hidup di dunia ini sebagai bekal ibadah adalah perintah Allah. Berarti secara otomatis apapun yang dilakukan untuk bertani, karena bertaninya karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Nah, makanya ada sebuah, nggak tahu ini hadis atau apa, tapi yang teksnya seperti ini. Begitu banyak perbuatan yang sifatnya akhirat, akan tetapi Allah balas dengan balasan dunia, dan begitu banyak perbuatan yang sifatnya itu duniawi, akan tapi Allah balas dengan balasan akhirat. Kalau kita larikan ke dalam konteks kehidupan ini, simpelnya seperti ini. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang baca Quran, banyak orang yang sedekah, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala, dia hanya mendapatkan pujian. Nah, banyak orang yang mencangkul, banyak orang yang ngojek, banyak orang yang berjualan di pasar, tetapi Allah membalas dia dengan balasan akhirat. Lah itu ada pada niat, Barangkali sholat kita dilakukan hanya karena takut sama ustadz, hanya karena takut sama orang tua, hanya karena pengen dilihat orang, lah maka sudah, balasan yang didapatkan hanya sanjungan saja. Nah, bisa jadi mencari nafkah, berjualan, ngojek, terus misalkan bertani, itu karena Allah, ya Allah yang akan membahasnya. Nah, itu makalah yang ke berapa ini? Makalah yang ke-7. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah bahwa orang yang memiliki akal, dia tidak akan disibukkan kecuali 1, beribadah, 2, mencari nafkah, 3, memanfaatkan apa yang dimilikinya untuk kesenangan, tetapi dengan cara yang halal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, baik sifatnya itu duniawi atau ukhrawi, bisa bernilai ukhrawi dengan syarat berangkat dari keimanan, berangkat dari kesadaran, dan tujuannya adalah Allah. Tapi bisa jadi perbuatan kita sifatnya ukhrawi atau duniawi, tidak bernilai ukhrawi, tidak Allah balas. Kenapa? Bisa jadi karena berangkatnya berdasarkan hawa nafsu saja, berangkatnya berdasarkan tujuan-tujuan yang memang bukan karena Allah. Maka saya mengajak kepada semuanya, diri saya dan untuk siapapun yang mendengarkan kultum ini atau ceramah ini, apalah bahasanya, mari kita sama-sama memperbaiki hati ini,
memperbaiki hati ini, memperbaiki perilaku, memperbaiki tujuan agar hidup kita tidak sia-sia, agar setiap jengkal langkah yang kita lalui, setiap usaha yang kita jalani, apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai akhirat, sehingga kita saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita sudah penuh dengan bekal, ya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Khudma sofa wada makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.